Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan skill berikutnya, yaitu adverb clause connectors. Masih pembahasan tentang connectors, yaitu penghubung antara satu klausa dengan klausa berikutnya. Tapi klausa penghubung yang kita bahas sekarang tidak sama dengan klausa konektor sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah disebut dengan coordinate connectors, sekarang disebut dengan adverb clause connectors. Nah, adverb clause connectors ini di sini kita bahas ada 4 macam. Yang pertama tentang waktu, time. Contohnya after artinya setelah, as artinya ketika, before artinya sebelum, since artinya sejak, until artinya sampai, when artinya ketika, while artinya pada saat itu atau ketika juga ya. Kemudian yang cause artinya sebab ya, because artinya karena, since artinya karena, as juga artinya karena. Kemudian condition, syarat, seperti contohnya if, jika, whether, jika atau apakah ya. Kemudian yang berikutnya adalah kontras, bertolak belakang, seperti although, walaupun, even though, meskipun, though, walaupun, while, sebaliknya, padahal ya. Oke. Nah, selanjutnya saya jelaskan beberapa poin terkait dengan materi ini ya. First, two clauses or more are connected by adverb connectors called adverb clause. Jadi kalau ada 2 klausa dihubungkan oleh salah satu dari adverb clause ini disebut dengan adverb clause. Oke. Selanjutnya adalah sentence with adverb clauses have two basic pattern in English. Nah, jika ada 2 klausa dihubungkan oleh adverb clause connectors ini, maka ada 2 pola. Ya kan? Pola yang pertama, the adverb clause connectors can be at the beginning. Jadi adverb clause-nya ada di awal. Nah, kan ada di awal. Kemudian yang kedua, bisa dia posisinya or it can be in the middle of the sentence, atau dia ada di tengah kalimat. Nah, berikutnya adalah if there are 2 clauses, there is one adverb clause. Jika ada 2 klausa, maka dipastikan ada satu adverb clause, ada one adverb connector ya. Adverb connector ya. Adverb clause connector. Nah, if there are 3 clauses, there are 2 adverb clause connectors. Tapi jika ada 3 klausanya, maka dipastikan ada 2 adverb clause connectors-nya. Gitu. Sekarang kita lihat contohnya. Oke. Look at the following sentences. Oke, tadi di poin yang nomor 3 tadi penjelasan ada adverb clause itu bisa di tengah, bisa di awal ya kan? He's tired because he has been working hard. Nah, ini klausa yang pertama adalah he is tired. Ini klausa pertama. Subject, verb. Ingat satu klausa itu harus ada subjek plus kata kerja. He adalah subjeknya, is adalah kata kerja. He's tired. Kemudian di tengah dihubungkan oleh konektor ini, adverb clause connectors, yaitu because. Setelah because ada klausa berikutnya, he has been working hard. He has been working, he adalah subjeknya, has been working adalah kata kerjanya. Nah, ini pola yang pertama, yaitu adverb clause connectors-nya ada di tengah. Nah, kalau ada begini, maka adverb connector in the middle, no need koma, tidak perlu ditambahkan koma, karena nanti ada pembahasan tentang koma di sini. Berikutnya, contoh yang berikutnya adalah adverb clause connectors ini ada di awal, at the beginning. Contoh, because he has been working hard, he is tired. Nah, kalau ada adverb clause-nya di awal, pastikan setelah klausa pertama itu ada koma. Baru kemudian muncul klausa yang kedua. Because adalah clause connectornya di awal, he adalah kata kerjanya, he adalah subjeknya, Kemudian has been working adalah kata kerjanya, koma ada setelah selesai nih klausa pertama. Kemudian klausa kedua, subjeknya adalah he, kata kerjanya adalah is. Ya kan? Is. Maka sudah lengkap di sini. Nah, tadi seperti disampaikan sebelumnya bahwasanya adverb clause connectors ini terbagi 2 pola, bisa di tengah, posisinya bisa di awal. Nah, saya kira itu. Sekarang kita lihat summary-nya. Ringkasannya. Jadi ini perlu diingat, harus dihafal aja ya, ini nggak banyak ini. Oke. Kalau ada adverb clause connectors itu ada waktu ya, time,
after, kemudian as, before, until, when, while, cause, because, since, as, condition, syarat, if, whether, contrast, although, even though, dan while. Nah, contoh bentuk kalimatnya harus ada diingat-ingat selalu bahwasanya kalau ada adverb clause connector selalu ada dua klausa, minimal ada dua klausa. Subject, verb, adverb connector, subject, verb. Begitu urutannya. Contoh, subjeknya adalah Matt felt good, kemudian ada because, adverb clause connectornya he passed the exam. Atau posisi yang model yang kedua di awal, adverb connector, kemudian subject, kemudian verb, ya kan? Kemudian subject, kemudian verb lagi. Tapi perhatikan jika dia di awal maka ada koma setelah klausa pertama. Because Matt passed the exam, he felt good. Nah, ini summary-nya. Selanjutnya ke contoh pertanyaan. Seperti pertama, seperti biasa pertanyaan itu ada dua macam untuk structure, yang completion dengan error identifications. Sekarang yang completion dulu. Bla 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 arrived at the library, he started to work immediately. Nah, sekarang kita analisis tuh. Biasa kan menganalisis subject verb ya. Subjeknya sudah ada belum? Nah, nggak ada nih subjeknya. Arrive kata kerja, arrived, sih kan? At the library ada koma. Nah, kemungkinan ini di awal pasti ini konektornya. Berarti kita cari yang ada konektornya. Nah, ini ada konektornya. Ya kan? After. Maka jawabannya adalah D. After the students arrived at the library, he started to work immediately. Yang lain nggak bisa. Nah, ada when. Kalau cuma when dimasukkan sini, nggak ada subjek. Padahal yang dibutuhkan adalah konektor plus subjek. Oke, contoh yang kedua. Bla 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 was late, I missed the appointment. Nah, yang hilang apa ini? Kata kerjanya sudah ada di sini di klausa pertama. Berarti yang hilang apa? Ya, konektor plus kata kerja subjek. Konektor plus subjek. Mana konektor? Bukan, because ada tapi nggak ada subjek. Itu hanya konektor toh. Padahal di sini yang dibutuhkan adalah subjek plus konektor plus subjek. The train hanya subjek. Nah, berarti yang benar ini nih, since. Since ini adalah konektornya, he adalah subjeknya. Maka jawabannya adalah D. Since he was late, I missed the appointment. Sekarang model contoh soal kedua, yaitu error identification. Mari kita lihat mana kalimat ini yang salah ya, ada yang salah. They are trying to sell their house. It has been on the market for 2 months. Apa ini yang salah kira-kira? Kenapa salah? They are subjeknya, they adalah subjeknya, ya kan? Kemudian are trying adalah kata kerjanya. Lengkap, klausa pertama ada koma. Sekarang lihat setelah koma. Nah, perhatikan. Oke. Salahnya harusnya they are trying to sell a house, harusnya di tengah ini ada konektor. They are trying to sell their house. Apa tadi konektornya? Contohnya tadi. Because saja mungkin ya. Because it has been on the market for 2 months. Because. Oke, bisa ya, because di tengah-tengah posisinya. Setelahnya, setelah because ada subject verb lagi. Ada subjeknya adalah it, has been adalah kata kerjanya atau verbnya. Kemudian contoh kalimat yang kedua, error identification kedua. Mana kira-kira yang salah dari kalimat ini? The rain clouds can be seen in distance, but bla 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 no has fallen. Subjeknya mana? The rain clouds. Kata kerja, subjeknya. Kata kerjanya can be seen, kalimat pasif ya. Kemudian ada koma. Nah, di sini ada konektor nggak? Nggak ada konektor, ya kan? Harusnya ada konektor di sini. Konektornya apa? Oke, kontras kan? Although. Yes. Oke. Although. Kemudian situ konektornya although, kemudian cari subjeknya nothing has fallen. Nothing adalah subjek, ya kan, di klausa yang kedua. Kemudian has fallen adalah kata kerjanya. Nah, although adalah yang kontras ya. Kontras tadi ada berapa? Ada although, though, even though, dan while.
Baik, saya kira itu penjelasannya, semoga dipahami. Dan jangan lupa dipelajari lagi, dilihat berulang-ulang, dipelajari berulang-ulang, latihannya juga dikerjakan, tanya kalau ada yang bingung, dan diskusikan, itu jauh lebih baik. Semoga kita diberikan pemahaman yang baik dan kemampuan kalian dalam memahami dan mengerti materi-materi structure pada pembahasan TOEFL ini semakin meningkat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.